Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ropah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran agama Islam di SD kelas rendah, yaitu rukun iman. Iman artinya percaya dan yakin. Rukun iman adalah dasar kepercayaan dan umat Islam harus yakin pada rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Yang pertama, iman kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya. Bumi, langit, matahari dan bulan ciptaan Allah. Manusia, binatang dan juga tumbuhan ciptaan Allah. Gerhana, gempa dan banjir juga ciptaan Allah. Seluruh alam adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah disebut makhluk. Semua itu bukti bahwa Allah itu ada. Allah adalah pemelihara alam semesta. Allah pemberi rezeki kepada makhluknya. Allah yang menghidupkan dan mematikan makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menandingi Allah. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan manusia wajib beriman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Malaikat makhluk ciptaan Allah. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat tidak bisa dilihat. Malaikat tidak bisa diraba. Malaikat disebut juga makhluk gaib. Malaikat sangat patuh kepada Allah. Malaikat tidak pernah membantah perintah Allah. Malaikat tidak pernah berbuat dosa. Kita wajib percaya adanya malaikat Allah. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Pertama, Jibril menurunkan wahyu. Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Israfil meniup sangkakala hari kiamat. Israel mencabut nyawa makhluk. Munkar memeriksa manusia di alam kubur. Nakir memeriksa manusia di alam kubur. Rakib mencatat perbuatan baik. Atid mencatat perbuatan jahat. Ridwan menjaga pintu surga, dan Malik menjaga pintu neraka. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Manusia wajib beribadah kepada Allah. Manusia butuh petunjuk hidup. Manusia juga butuh petunjuk untuk ibadah. Allah menurunkan kitab suci. Kitab suci berisi petunjuk bagi manusia, petunjuk hidup di dunia, petunjuk ibadah kepada Allah. Kitab suci diwahyukan kepada Rasul Allah melalui malaikat Jibril. Rasul mengajarkan kitab suci kepada umatnya. Nama-nama kitab suci: 1. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 2. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci terakhir. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran memberi petunjuk keselamatan hidup, dan umat Islam wajib percaya kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Rasul adalah artinya pembawa risalah Allah. Rasul adalah sering disebut Rasulullah. Rasul adalah manusia pilihan Allah. Rasul terjaga dari perbuatan jahat dan dosa. Tugas para Rasul menyampaikan ajaran Allah. Ajaran Allah yang disampaikan para Rasul diantaranya menyuruh manusia ke jalan yang benar, melarang perbuatan tidak baik, beribadah kepada Allah, berbudi pekerti yang luhur. Kita wajib percaya kepada Rasul Allah. Jumlah Rasul yang wajib kita ketahui 25.
Yang pertama Nabi Adam, 2 Nabi Idris, 3 Nabi Nuh, 4 Nabi Hud, 5 Nabi Saleh, 6 Nabi Ibrahim, 7 Nabi Lut, 8 Nabi Ismail, 9 Nabi Ishak, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Su'aib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Zulkifli, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, dan 25 Nabi Muhammad. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Hari kiamat disebut juga hari akhir. Kita wajib percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat pasti datang, manusia tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Tidak ada makhluk yang abadi. Manusia, hewan pasti akan mati. Tumbuhan juga pasti mati. Begitu juga dengan makhluk lainnya. Gunung yang menjulang tinggi, langit yang membentang di angkasa, berjuta-juta bintang menghias langit, bumi yang menghampar luas, semua itu akan hancur binasa, tidak ada yang tertinggal satupun. Pada hari kiamat, manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Manusia tidak dapat berbohong. Tangan kaki manusia ikut bersaksi. Manusia yang taat kepada Allah masuk ke surga. Manusia yang durhaka kepada Allah akan dilemparkan ke dalam neraka. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Qada artinya ketentuan, qadar artinya ketetapan. Qada dan qadar disebut takdir. Takdir ada yang buruk dan juga ada yang baik. Takdir manusia tidak semua sama. Ada yang berjenis laki-laki, ada yang berjenis perempuan, ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang tampan, ada yang kurang tampan, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang pandai dan ada yang bodoh. Siang berganti malam, malam berganti siang, langit membentang tanpa tiang, bintang bergantung tanpa tali. Semua itu kehendak dan kuasa Allah. Semua itu adalah qada dan qadar Allah. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Qadar adalah ketetapan Allah setelah segala sesuatu terjadi. Manusia wajib berusaha sungguh-sungguh agar Allah memberikan nasib baik kepadanya. Dan umat Islam wajib percaya kepada qada dan qadar Allah. Sekian penjelasan video saya tentang pembelajaran agama Islam di SD kelas 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.